Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tema 11 akan mempresentasikan mengenai bersyukur di saat masa pandemi COVID-19. Kelompok kami beranggotakan saya Panembahan Sangkarini Nagari NIM 111200149 dan Keisha Alea NIM 1142095. Semoga dengan presentasi kali ini kita semua diberikan kemudahan dalam memahami dan mengamalkannya. Amin. Bersyukur di saat masa pandemi COVID-19. Pengertian syukur. Di dunia tasyawuf, syukur tergolong macam, yakni banyak bersyukur atas segala nikmat yang diperoleh. Antara syukur dan sabar sangat berkaitan erat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan syukur dengan sabar seperti firman-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 15. Ada 4 kriteria bersyukur. Yang pertama syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lisan, yang ketiga syukur dengan perbuatan, dan yang keempat menjaga nikmat dari kerusakan. Syukur dengan hati. Syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh, baik besar, kecil, banyak maupun sedikit, semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Hati dapat mengantar seorang untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan, betapapun kecil nikmat tersebut. Syukur ini akan melahirkan betapa besarnya kemurahan dan kasih sayang Allah sehingga terucap kalimat sana atau pujian kepadanya. Wama bikum min ni'matin faminallah summa iza massak mudzurru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimba oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu minta pertolongan. Ketika hati seseorang sangat yakin bahwa segala nikmat yang ia peroleh bersumber dari Allah, spontan ia akan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukurillah, dan segala bentuk syukur juga milik Allah. Karenanya, apabila ia memperoleh nikmat dari seseorang, lisannya tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ia yakin dan sadar bahwa orang tersebut hanyalah perantara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk menyampaikan nikmat itu kepadanya. Al pada kalimat alhamdulillah berfungsi sebagai istighraq yang mengandung arti keseluruhan. Sehingga kata alhamdulillah mengandung arti bahwa yang paling berhak menerima pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh pujian harus tertuju dan bermuara kepadanya. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita memuji seseorang karena kebaikannya, hakikat pujian tersebut harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah adalah pemilik segala kebaikan. Nah, bagaimana sih cara bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan atau perkataan dapat dilakukan dengan selalu berkata dengan baik dan sopan. Selain itu juga dapat ditambah dengan selalu berzikir kepada Allah dengan lisannya. Nabi bersabda, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Duha ayat 11, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Syukur dengan perbuatan. Sesungguhnya Allah senang melihat atsar bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amr. Bersyukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan mengandung arti bahwa segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan di jalan yang diridhoinya. Misalnya untuk beribadah kepada Allah, membantu orang lain dari kesulitan, dan perbuatan baik lainnya. Nikmat Allah harus kita pergunakan secara proporsional dan tidak berlebihan untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah sangat senang melihat nikmat yang diberikan kepada hambanya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Cara bersyukur. Bersyukur dengan perbuatan dilakukan dengan cara selalu melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, seperti melakukan salat. Bersyukur dengan perbuatan juga dilakukan dengan cara melakukan sujud syukur kepada Allah. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, sesungguhnya Allah senang melihat absar, bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya.
Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amr. Maksud dari hadis tersebut ialah Allah menyukai seorang hamba yang mengakui nikmat yang dianugerahkan kepadanya, seperti orang kaya yang membagikan hartanya untuk berzakat ataupun bersedekah, orang yang berilmu yang tidak segan-segan membagikan ilmunya kepada manusia lainnya. Maksud membagi di atas bukanlah untuk pamer, namun sebagai wujud syukur yang didasari karenanya. Ketika nikmat dan karunia didapatkan, cobalah untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, usahakan untuk menjaga nikmat itu dari kerusakan. 3 dimensi syukur. Syukur bisa dikatakan sempurna bila telah memenuhi 3 kriteria, yaitu mengetahui semua nikmat yang Allah berikan seperti nikmat iman, Islam, dan ketaatan sehingga benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung. 2. Mengungkapkan rasa syukur dalam bentuk puji seperti Alhamdulillah, Asyukurillah, atau ucapan yang memiliki arti sama. 3. Nikmat yang ada bukan untuk dirasakan sendiri, melainkan untuk berbagi dengan orang lain. Menjaga nikmat dari kerusakan. Sikap bersyukur lainnya adalah selalu menjaga kesehatan dan kenikmatan yang diberikan Allah. Karena menjaga nikmat Allah itu wajib. Jangan sampai nikmat Allah menjadi rusak hanya karena perbuatan yang tidak terpuji. Maka dari itu, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Anda harus selalu membentengi diri dengan baik agar tidak terjadi sesuatu hal yang membuat Allah menjadi murka. Ada salah satu perumpamaan dari hadis yang menyuruh umatnya agar tidak selalu memandang ke bawah. Hal ini harus diperhatikan, baik dari segi bentuk tubuh, kesehatan, harta, serta kemakmuran. Semua yang dimiliki dan semua nikmat apapun yang diberikan Allah kepada umatnya itu sama. Karena semua posisi mereka sama saja di mata Allah. Jadi jangan pernah merasa paling hebat dan unggul dari orang lain. Bagaimana bersyukur saat masa pandemi COVID-19? Bersyukur saat masa pandemi COVID-19. Di tengah situasi pandemi Corona COVID-19 ini, kecemasan, kekhawatiran dapat memicu seseorang dengan hanya melihat dari sisi negatif saja. Untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif, salah satunya dengan bersyukur. Bersyukur adalah menerima segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan cara menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Di tengah situasi pandemi saat ini, ada banyak hal yang perlu kita syukuri, mulai dari bersyukur masih bisa diberikan kesempatan hidup hingga hari ini, membaiknya lingkungan dan kualitas udara di tengah pandemi COVID-19, dan hal-hal baik yang kita syukuri selanjutnya adalah kita bisa lebih banyak ibadah dengan mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, maupun membaca buku-buku agama. Pandemi ini membuat kita jadi belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang di luar dugaan, mengatur keuangan dan berinvestasi untuk kemungkinan-kemungkinan terburuk di masa yang akan datang, dan dorongan bagi kita untuk mau bersyukur dan membantu orang-orang yang sedang kesulitan di luar sana, di mana kondisi mereka tidak lebih seberuntung dari kita. Thank you.